Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring untuk kelas 10 semester ganjil pada materi persamaan nilai mutlak. Oke, kita masuk ke materinya yaitu persamaan nilai mutlak. Perlu kita pelajari terlebih dahulu yaitu konsep persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat simbol nilai mutlak dan variabelnya terdapat dalam nilai mutlak. Perhatikan, jadi persamaan itu memuat simbol nilai mutlak. Simbol nilai mutlak itu yang garis lurus itu, tanda kurung yang lurus, garis tanda kurungnya, dan variabelnya terdapat dalam nilai mutlak tersebut. Oke. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, contohnya perhatikan di sini. Nilai mutlak X sama dengan 4, nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X min 2, nilai mutlak 2 min X sama dengan X plus 1, dan yang kelima dan yang keenam itu perhatikan. Ini bukan X2 tapi X kuadrat ya. Di sini. Ini bukan X2 tapi X kuadrat. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak X plus 2 sama ditambah 2. Jadi pada intinya bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu adalah ini. Nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan C, nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx, nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi di sini yang membedakan yang nomor 2 dan nomor 3 itu di sini yang B itu ada tanda nilai mutlak, yang di sini tidak ada. Sedangkan yang pertama itu hanya konstanta, jadi berupa angka. Nah, untuk itu sementara yang pertama kita akan bahas yang ini. Setelah itu kita bahas yang selanjutnya dan yang selanjutnya lagi yang C. Untuk pada hari ini kita belajar yang ini terlebih dahulu. Yang bentuk dari nilai mutlak fx sama dengan konstanta. Oke, masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak fx sama dengan C. Menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ada beberapa metode dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama itu bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Ada juga metode grafik. Ada juga kuadrat kedua ruas. Dan masih ada lagi satu. Tapi yang biasa kita gunakan itu biasanya definisi nilai mutlak, grafik, atau pembuat analisis nilai X ya, dengan metode analisis nilai X. Dan ada yang terakhir itu adalah kuadrat kedua ruas. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama itu adalah menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua itu adalah kuadrat kedua ruas. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh, kalau kita lihat seperti ini kemarin, X min 2. Di sini kalau kita membuat 0 nilai mutlak, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi untuk X lebih besar atau sama dengan 2, maka X min 2. Kalau untuk X kurang dari 2 itu sama dengan min X min 2. Jadi dari definisi ini kita dapat menyelesaikan ini, yaitu dengan cara, perhatikan di sini, X min 2 sama dengan 3. X min 2 sama dengan 3. Maka di sini kan nilai mutlak. Maka nilai mutlaknya kita hilangkan berdasarkan ini. Untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Setelah itu X sama dengan minus 2 ini pindah jadi plus. Maka X sama dengan 3 plus 2. Maka X sama dengan 5.
Setelah itu yang kedua, nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 kita gunakan untuk yang X kurang dari 2. Maka negatif X min 2 sama dengan 3. Nah, dari sini negatifnya kita jangan kalikan ke dalam, kita sederhanakan ke sini. Berarti kalau ini pindah jadi per 1, jadi 3 dibagi min 1. Maka menjadi X min 2 sama dengan min 3. Setelah itu kita selesaikan. X sama dengan min 3, min 2 pindah jadi plus 2. Maka X sama dengan min 1. Ini. Paham ya? Oke. Oke. Kita bahas dalam membuat kesimpulan atas yang kita lakukan tadi. Pengerjaannya berdasarkan definisi nilai mutlak. Maka kita dapat membuat kesimpulan di sini. Yang pertama ya, di sini persamaan nilai mutlak dengan nilai mutlak AX plus B sama dengan C atau konstanta di sini C-nya, maka penyelesaiannya yaitu, perhatikan di sini, AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Jadi kalau misalkan seperti ini, X min 2 sama dengan 3, maka kamu kan bisa menjadikan ini, melihat ini. Kalau ini X min 2 sama dengan 3, maka pengerjaannya langsung X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan min 3. Oke. Kita gunakan ini, kayak ini, ingat ya. Kalau bentuknya seperti ini, kalian perhatikan ini. Ingat-ingat ini rumusnya, konstantanya cuma dirubah, ada yang positif dan ada yang negatif cara mengerjakannya. Yang di dalam nilai mutlak itu tetap di sini. Cuma konstantanya dibuat 2 di sini, yang satunya positif dan yang satunya negatif. Oke, kita langsung kerjakan seperti ini dari contoh nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. X min 2 sama dengan 3. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Maka yang pertama kan tadi langsung positif. Nilai mutlak dihilangkan, maka langsung jadi di sini nilainya positif. Maka X min 2 pindah jadi sama dengan plus 2. Maka X sama dengan 5. Cara yang kedua, langsung X min 2 ini sama tetap, cuma konstantanya langsung dikasih min 3. Maka X sama dengan min 2 pindah jadi plus 2. Maka X sama dengan min 1. Jawabannya sama. Jadi apabila kalian menemukan soal seperti ini, kalian langsung menggunakan metode seperti ini. Metode definisi mutlak yang sudah diketahui cara penyelesaiannya, yaitu konstantanya langsung yang digunakan itu adalah positif dan negatif. Oke, berikutnya penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan kuadrat kedua ruas. Syaratnya untuk menggunakan metode kuadrat kedua ruas harus bernilai positif. Ya, gitu. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, untuk nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Jadi apabila kedua ruas itu biasanya kan ruas kiri yang memuat nilai mutlak, terus ruas kanan itu nilainya. Jadi kalau nilainya itu negatif, maka tidak bisa menggunakan kuadrat kedua ruas. Contoh lagi, soal yang tadi, diketahui persamaan seperti ini. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Maka kedua ruas kita kuadratkan di sini. Yang ini dikuadratkan dan yang 3 ini juga dikuadratkan. Maka menjadi yang ini tanda kurung nilai mutlaknya kita hilangkan menjadi tanda nilai kurung biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan di konsep nilai mutlak. Jika nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat, ya kan? Nah, sedangkan 3 kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri, maka karena ini positif pindah jadi negatif
3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada X min 2 kuadrat min 3 kuadrat. Kalian ingat waktu pelajaran di SMP atau MTS, kalian pernah diajarkan yaitu apa ya? Persamaan kuadrat. Nah, kalian pernah diajari persamaan kuadrat seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan A min B. Kalian pernah belajar ini di waktu SMP atau MTS? Ya, pernah ini, karena ini masih ada ini materi di MTS atau SMP. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Jadi kita di sini anggapnya X min 2 ini adalah A dan 3 ini adalah B. Maka A plus B A min B, berarti A nya ini, B nya 3, A nya X min 2. Jadi gini, A plus B A min B. A nya X min 2, B nya 3. A X min 2, A nya B nya 3. Jadi di sini A min B berarti A min B. A plus B. Nah, dari sini maka karena di sini tanda kurung ada di depan dari tanda positif, maka kita langsung hilangkan menjadi X min 2 plus 3. Yang di sini juga negatifnya karena berada di belakang dari tanda kurung, maka tidak dikalikan ke dalam. Maka yang ini langsung tanda kurungnya kita hilangkan. Maka menjadi X min 2 plus 3, X min 2 min 3. Setelah itu kita kerjakan, min 2 plus 3 sama dengan X plus 1, X min 2 min 3, maka X min 5. Nah, dari sini kedua faktor dalam metode memfaktorkan, faktornya ini faktorisasi bentuk aljabar materinya waktu di SMP, maka kita dapat menyelesaikannya menjadi X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Ya, dari ini bukan faktorisasi bentuk aljabar sudah. X plus 1 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 5. Maka X sama dengan plus 1 pindah jadi min 1 atau X yang ini min 5 pindah ke ruas kanan menjadi positif 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Sama, baik menggunakan definisi nilai mutlak maupun kuadrat kedua ruas itu nilainya sama. Paham ya? Oke, kita masih belajar untuk fungsi persamaan nilai mutlak untuk dalam bentuk nilai mutlak fx sama dengan c atau konstanta. Oke, kita masuk ke bahasan yang terakhir atau di slide terakhir ini kita akan mempelajari soal di sini. Nah, bagaimana dengan soal yang nomor 2? Kalian tentu melihatnya berbeda. Perhatikan di sini. Karena di sini ada negatif 5. Kan ini bukan nilai mutlak. Maka kalian pindah ruas nanti ke kanan. Maka soal ini nanti berubah menjadi nilai mutlak 3x min 4 sama dengan 5. Karena negatif 5 pindah jadi positif. Itu. Ini juga kalian gunakan nanti dengan di soal nomor 3 dan nomor 5. Yang ininya pindah ruas ke kanan. Yang ini juga pindah ruas ke kanan. Jadi ingat nanti ya, apabila untuk persamaan nilai mutlak ini memiliki penyelesaian apabila nilainya di ruas sebelah kanan itu adalah positif. Terus bagaimana kalau negatif? Berarti kalau negatif, persamaan nilai mutlak tersebut tidak memiliki penyelesaian. Oke, paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya meminta kepada kalian semua soal tadi dikerjakan dan materi yang saya sampaikan kalian catat di bukunya
nanti akan jadi penilaian untuk saya. Sedangkan soal tadi yang 5 itu kalian kerjakan di bukunya, terus difoto, dikumpulkan melalui Classroom. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.